Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri ketiga dan akan membawakan materi yaitu tentang momen inersia. Apa itu momen inersia? Momen inersia didefinisikan sebagai kelembaban suatu benda untuk berputar pada porosnya. Besar momen inersia tergantung pada bentuk benda dan juga posisi sumbu putar benda tersebut. Jadi, kalau kita ingin memutar suatu benda, kita harus melihat dua hal. Yang pertama, yaitu dari bendanya. Apakah bendanya itu berbentuk bola, silinder, atau batang? Karena benda yang berbeda bentuk itu mempunyai sebaran massa yang berbeda-beda terhadap sumbu putarnya. Karena itu, momen inersianya juga berbeda-beda. Yang kedua yaitu dari posisi poros putarnya. Apakah porosnya itu ada di tengah atau ada di pinggir? Karena semakin jauh massa dari porosnya, semakin besar momen inersianya. Artinya makin sulit untuk diputar. Contohnya, jika kalian memegang gagang sapu dari ujungnya itu terasa lebih mudah. Tapi kalau memutarnya dari tengah, maka itu akan lebih sulit. Soalnya saat kalian pegangnya itu di ujung, jaraknya itu lebih jauh dari sumbu putarnya. Jadi putarannya lebih gampang. Dan sebaliknya, kalau kalian pegangnya di tengah yang jaraknya lebih dekat ke sumbunya, maka putarannya akan menjadi lebih susah. Nah, untuk momen inersia sendiri itu dirumuskan dengan I sama dengan M kali R kuadrat, di mana I itu adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, dan R adalah jari-jari dengan satuan massa, dan M adalah massa dari suatu benda dengan satuan kilogram. Dan di sini juga terdapat rumus-rumus dari momen inersia dari beberapa benda. Semua rumus momen inersia ini gak bisa dipakai sembarangan ya, tapi harus disesuaikan sama bentuk benda dan juga posisi poros yang disebut di soal. Jadi rumus-rumus ini harus disesuaikan dengan soalnya. Jadi pastikan kalian paham lebih dulu kondisi benda baru memilih rumus yang pas. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu contoh soal dari momen inersia. Soalnya, sebuah silinder pejal homogen dengan massa 5 kg dan jari-jari 0,2 meter diputar terhadap sumbu yang melalui pusatnya. Hitunglah momen inersia dari silinder tersebut. Nah, apa saja yang diketahui dari soal ini? Yang pertama yaitu massanya, dan kemudian juga jari-jari. Dan untuk yang ditanya dari soal ini adalah momen inersia dari silinder tersebut. Ditulis terlebih dahulu. Yang diketahui itu adalah massanya yaitu 5 kg. Kemudian jari-jari yaitu 0,2 meter, dan untuk yang ditanya itu adalah momen inersia. Kemudian langsung saja dijawab. Rumus momen inersia, karena ini sebuah benda silinder pejal, maka memakai rumus inersia yaitu setengah kali M kali R kuadrat. Setengah kali M kali R kuadrat. Setengah, massanya itu 5 kg dan jari-jarinya itu 0,2 kuadrat. Sama dengan setengah dikali 5, 0,2 kuadrat ini 0,04. Setengah dikali 0,2. Jawabannya itu adalah 0,1 dengan satuan momen inersia yaitu kilogram meter kuadrat. Jadi ini untuk contoh soal dari momen inersia. Untuk materi yang terakhir yaitu energi kinetik.
Energi kinetik adalah energi yang dihasilkan dari benda yang geraknya berputar terhadap porosnya tertentu. Nah, energi kinetik rotasi ini muncul ketika suatu benda berputar pada porosnya. Jadi bukan cuma gerak maju mundur aja yang mempunyai energi, tapi gerak memutar juga menghasilkan energi. Contohnya itu roda sepeda yang berputar, kipas angin saat dinyalakan, atau bahkan bumi yang berputar pada porosnya. Semuanya memiliki energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi ini dirumuskan dengan EKR sama dengan setengah dikali I dikali omega, di mana EKR itu adalah energi kinetik rotasi dengan satuan Joule, dan I adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, dan omega adalah kecepatan sudut benda dengan satuan radian per sekon. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh soal untuk energi kinetik rotasi. Soalnya, katrol cakram pejal bermassa 20 kg dan berjari-jari 0,2 meter. Jika katrol bergerak rotasi pada porosnya dengan kecepatan sudut konstan 4 radian per second, berapa energi kinetik rotasi katrol tersebut? Jadi pertama-tama kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Di mana dari soal ini yang diketahui yaitu massanya dan juga jari-jari, juga kecepatan sudut. Dan untuk yang dicari yaitu energi kinetik rotasi. Diketahui massa 20 kg, kemudian jari-jari atau R yaitu 0,2 meter, dan juga omega diketahui 4 radian per second. Dan untuk yang ditanya di sini itu adalah energi kinetik rotasi, di mana rumus energi kinetik rotasi itu yang kita pelajari tadi yaitu EKR sama dengan setengah kali I kali omega kuadrat. Nah, dari soal ini momen inersianya ini masih belum diketahui berapa. Jadi terlebih dahulu kita harus mencari momen inersianya, baru dimasukkan ke rumus yang ini. Jawab. Mencari I terlebih dahulu. Mencari I atau momen inersia. Momen inersia rumusnya, karena ini benda pejal, maka rumusnya itu setengah kali M kali R kuadrat. Sama dengan setengah, M-nya itu 20 kg dan R-nya 0,2 kuadrat. Sama dengan 10 dikali 0,04. 10 kali 0,04 itu sama dengan 0,4 dengan satuan kilogram meter kuadrat. Nah, sekarang kita sudah menemukan hasil dari momen inersianya. Selanjutnya yaitu dimasukkan ke rumus yang energi kinetik rotasi tersebut. Energi kinetik rotasi sama dengan setengah kali I kali omega kuadrat. Lalu dimasukkan angkanya. Momen inersianya 0,4 dikali omega, di soal sudah diketahui yaitu 4 kuadrat, sama dengan setengah kali 0,4 dikali 16, sama dengan setengah. Nah, 0,4 dikali 16 itu adalah 6,4. Setengah dikali 6,4 itu hasilnya 3,2 dengan satuan energi kinetik rotasi yaitu Joule. Jadi untuk soal ini
ditemukan jawaban energi kinetik rotasi yaitu 3,2 Joule. Baik, mungkin hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.